nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Shalom sahabat berpengharapan, senang kembali bertemu dengan teman-teman semua dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan kembali dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kehidupan kita. Bangun mesbah doamu. Hari-hari ini ada banyak hal yang sesungguhnya bisa kita kerjakan, yang Tuhan beri kesempatan untuk kita bisa lakukan, yaitu bangun saja mesbah doamu. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, kondisi persoalan, kondisi kesulitan yang mereka alami pada masa itu sangatlah begitu berat. Persoalan yang mereka alami, firman Tuhan katakan, dicatat oleh Alkitab adalah 7 tahun lamanya. 7 tahun bukan waktu yang sebentar, 7 tahun waktu yang lama. Dan mereka terus hadapi persoalan yang begitu berat. Saudara, mungkin hidup kita juga pernah atau sedang alami persoalan yang bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Hal yang menarik adalah, di tengah-tengah jeritan bangsa Israel, sesungguhnya Tuhan itu mendengar. Saudara, sama halnya dengan saya dan saudara, mungkin persoalan kita yang bertahun-tahun tidak kunjung selesai sampai hari ini. Tapi percayalah, sesurut dengan firman Tuhan hari ini berkata, di tengah-tengah persoalan dan jeritan kita, percayalah, Tuhan pasti juga mendengar. Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan juga menjawab doa kita. Saudara mau Tuhan jawab doa-doanya? Salah satu bukti Tuhan dengar doa mereka, sehingga Tuhan pakai seorang pribadi yang luar biasa bernama Gideon dengan segala keterbatasannya untuk membebaskan orang Israel dari persoalan yang mereka sedang hadapi. Saya dan saudara sesungguhnya juga punya kelemahan. Setiap kita itu terbatas, saudara. Tidak ada yang lebih dari kita. Namun di tengah keterbatasan kita, di tengah setiap kelemahan kita, Tuhan Yesus sanggup pakai kehidupan kita. Percayalah, ketika pribadi kita berubah, maka keluarga kita pun berubah. Ketika pribadi kita berubah, usaha dan pekerjaan kita pun pasti berubah. Ketika pribadi kita berubah, hidup kita berubah, orang-orang yang kita doakan pun pasti berubah. Saudara, Gideon ketika alami perubahan dan menyadari siapa sesungguhnya Tuhannya, Gideon mulai membangun mesbah. Firman Tuhan katakan, Gideon bangun mesbah kepada Tuhan. Jika saudara menyadari bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong, maka bangunlah mesbah, bangunlah penyembahan,
bangunlah doamu kepada Tuhan. Paulus pernah berkata di dalam Kolose 3 ayat 1, dia katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada. Tuhan mau hari-hari ini kita mengenal Dia dengan benar. Tuhan mau hari-hari ini kita datang menyembah Dia dengan benar. Tuhan mau hari-hari ini kita membangun hubungan dengan intim kepada Tuhan. Karena dengan keintimanmu dengan Tuhanlah hidup kita dikuatkan. Biarlah Roh Kudus itu terus memimpin kita, sehingga kita tidak terus-menerus dipimpin oleh pikiran kita sendiri. Saudara, sekali lagi, jika Tuhan sanggup pakai Gideon dengan segala keterbatasan, maka Tuhan pun sedang pakai kita dengan segala keterbatasan yang kita sedang miliki hari-hari ini. Kita mungkin hari-hari ini lebih banyak waktunya ada di rumah. Kita terbatas untuk banyak melakukan perkara. Tapi percayalah, Tuhan sanggup pakai kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Bangun saja mezbah, bangun saja penyembahan kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Satu ayat yang menutup cerita kita malam ini, kisah kita malam ini. Dia katakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Saudara percaya, kita akan pukul kalah sampai habis. Firman Tuhan yang berjanji, firman Tuhan yang katakan, kita sanggup pukul sampai habis. Tidak ada yang tersisa sampai habis. Tetap percaya saudara, tetap saja bersyukur, tetap saja berharap sama Tuhan, tetap saja berdoa. Kita percaya Tuhan sanggup membuat kita melewati setiap keadaan ini, dan kita jadi pribadi yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali.